Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kak Ayu, dari Bimbingan Belajar Setiabudi Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal matematika tentang kekongruenan. Untuk mengetahui suatu bangun dikatakan kongruen dengan bangun yang lain, itu kita bisa mencari dengan menggunakan sifat kekongruenan. Nah, sifat kekongruenan yang pertama, itu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, untuk sifat yang kedua, panjang sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Nah, itu sifat kekongruenan. Jadi yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kemudian panjang sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Oke, untuk lebih memahami tentang kekongruenan, kalian perhatikan soal berikut. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kemudian, sudut A itu sama dengan sudut E. Dan sudut C itu sama dengan sudut D. Pasangan sisi yang sama panjang adalah titik-titik. Oke. Perhatikan di soalnya. Nah, di situ terdapat dua segitiga yang dikatakan kongruen. Artinya, dua segitiga ini memiliki sudut-sudut yang sama besar. Kemudian panjang sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian gambar dulu segitiganya. Kita gambar dua segitiga. Oke. Nah, di sini kita gambarnya harus sama besar. Kenapa? Karena kongruen. Kongruen itu artinya sama. Jadi gambarnya itu harus sama. Nggak boleh ada yang lebih kecil, nggak boleh ada yang lebih besar. Nah, kita gambar. Oke. Kemudian gambar yang pertama, kita kasih segitiga ABC. Oke. Untuk segitiga yang kedua, kita jangan tulis dulu. DEF-nya jangan ditulis dulu. Kenapa, Kak? Karena kita harus menyesuaikan dengan sifat-sifat dari kekongruenan tadi. Oke, sifat yang pertama tadi kan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berarti kita lihat di situ. Di soalnya diketahui kalau sudut A itu sama dengan sudut E. Oke, berarti kalian lihat di gambarnya. Sudut A itu ada di bagian sini. Nah, berarti sudut E juga terdapat di bagian itu. Berarti kalian lihat di segitiga yang kedua, E-nya berarti di sini juga sama kayak A. Nah, kenapa kok sama di situ, Kak? Karena kan kongruen. Sehingga sudut-sudut yang sama besar itu pasti sesuai tempatnya, sama. Oke, kemudian diketahui lagi di situ sudut C itu sama dengan sudut D. Berarti kalian lihat dari segitiga yang pertama sudut C-nya ada di mana? Oke, ada di atas. Berarti sudut D itu juga ada di atas. Kita tulis di atas. Nah, kemudian sisa sudut B. Nah, sudut B ini itu sudah pasti sesuai atau sama besar dengan sudut F. Oke, karena kan ED-nya sudah diketahui tadi. Berarti sekarang tinggal sudut F-nya. Berarti sudut B sama dengan sudut F. Nah, kemudian yang ditanya adalah pasangan sisi yang sama panjang. Untuk menentukan pasangan sisi yang sama panjang, kalian fokus sama gambarnya di sini. Nah, di sini kita mulai dari AC. Sisi AC itu sama panjang dengan sisi ED. Kok bisa, Kak? Kok bisa sama panjang? Kenapa? Oke. Karena sudut-sudutnya kan tadi sudah sesuai. Sudut A itu sama dengan sudut E. Sudut C sama dengan sudut D. Kemudian sudut B sama dengan sudut F. Jadi otomatis panjang AC itu sama dengan panjang ED. Nah, kemudian panjang AB itu sama dengan panjang EF. Dan yang terakhir, panjang BC itu sama dengan panjang DF. Oke. Jadi pasangan sisi yang sama panjang adalah
yang C, yaitu AB sama dengan EF. Oke, jadi untuk kongruen sifat-sifatnya tadi ada 2. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Artinya yang bersesuaian itu yang letaknya sama, itu sama besar. Kemudian panjang sisi yang bersesuaian itu juga sama panjang. Jadi kalian harus tahu kedua sifat itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.